Dua keluarga Jokowi menduduki beberapa jabatan di PT Pertamina dan anak perusahaannya PT Patra Logistik. Ini nggak tahu ya benar apa enggak. Pokoknya kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar, guys. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki panjang umur panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas isu yang lagi viral, yaitu soal Pertamina nih guys ya. Terseretnya nama Pak Jokowi di kasus korupsi Pertamina ini bikin mencengangkan kita semua nih guys ya. Karena apa? Karena ada fakta terbaru, yaitu ada diduga dua keponakan Pak Jokowi mempunyai jabatan penting di Pertamina nih guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian nih, gue punya parfum ya. Ini wangi banget buat kalian yang dewasa, yang orang tua, ini oke banget. Dan ini harganya cuma di bawah 100.000 ataupun hanya 100 ribuan ya guys ya. Ini ada produk dari Onyx yang FWB ya guys ya. Ini wanginya bener-bener wangi banget, gua nggak bohong ya guys ya. Silahkan buat kalian klik link di bawah ini yang pengen wanginya sama-sama kayak gue ya guys ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Lanjut ke Twitter. Beruntung Petronas tidak jadi disatukan dengan Pertamina sesuai wacana Jokowi waktu itu. Ini ya terekam juga nih guys ya. Tersebar juga di mana ada cuplikan jejak digital nih. Pak Jokowi rencananya Petronas itu digabungkan oleh Pertamina nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys. Bisa saja Petronas dan Pertamina digabung jadi satu. Digabung jadi satu. Ataupun adakah Bapak mungkin melihat kepada masa depan di mana Petronas dan juga Pertamina dapat bekerjasama dengan lebih erat lagi, pelaburan yang aktif antara Petronas ke Pertamina mungkin di masa depan? Ya kenapa tidak? Bisa saja Petronas dan Pertamina bekerja sama atau digabung jadi satu. Sehingga menjadi sebuah perusahaan yang besar dengan... Ya, begitulah kira-kira ya guys ya. Akhirnya untung aja nih Petronas tidak digabungkan oleh Pertamina ya guys ya. Ini kalau digabungkan Petronas dengan Pertamina, kita kebayang semua sefantastis apa nih biaya korupsi yang akan dimakan sama pejabat-pejabat kita ini ya guys ya. Lanjut, Komut PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau disebut Ahok membuka aib manajemen Pertamina ya guys ya. Ahok menyebutkan ada direksi yang hobi lobi menteri. Benar banget itu. Ini udah sering terjadi lah di kota-kota kecil ya guys ya. Kalau misalnya lobi-lobian, ordal gitu, udah sering terjadi gitu di dalam sini guys. Masih ingat nggak berita lama nih, Pak Ahok pernah bongkar korupsi Pertamina, tapi sekarang baru realisasinya. Nah ini dia, cuma Pak Ahok yang berani. Bener banget nih guys ya. Tapi ada nih guys ya, politikus ataupun DPR, anggota DPR, gua nggak tahu dia di fraksi apa nih, Andre Rosiade minta Ahok dicopot usai bongkar aib Pertamina. Bikin gaduh katanya. Orang pengen bersihin negaranya dari korupsi-korupsi tapi dibilang bikin gaduh gitu. Ya memang bakalan ribut, orang-orang dalam itu bakalan ribut. Ya tapi untungnya Pak Ahok ini beneran berani orangnya guys ya. Zaman dia jadi gubernur emang banyak yang disikat-sikatin sama dia kan. Ya dia pengen negara kita itu pengen bener gitu. Orang-orangnya nggak ada yang korupsi, nggak ada yang nakal-nakalin dana pemerintah, dana masyarakat, begitu kira-kira ya guys ya. Tapi sekarang sudah terbongkar guys. Full videonya ada di channel Narasi, kalian silahkan cek aja di sana ya guys ya. Tahun 2019, Jokowi mengakui sudah kenali dan tahu mafia migas yang suka impor ya guys ya. Nah di tahun 2018 sampai 2023 terjadilah korupsi impor migas Pertamina. Kerugiannya itu sampai 1.000 triliun guys ya. Ini banyak banget 1.000 triliun guys. Kalau tahu dan kenal kenapa nggak mencegah atau menangkap? Kalian bisa nilai sendirilah kenapa itu. Apa sengaja membiarkan atau melindungi? Nah itu diduga ya guys ya. RT jika setuju, hashtag adili Jokowi. Nah Kejaksaan RI, KPK juga di tag di Twitter ini ya guys ya. Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi impor minyak mentah Pertamina berpotensi merugikan negara hingga 1.000 triliun. Lu bayangin tuh 1.000 triliun. Dan sekarang ya Pertamina melakukan korupsi, nama Pak Jokowi masih diseret-seret nih guys ya. Bahkan mencengangkan banget nih guys ya. Ada diduga dua keponakan yang mempunyai jabatan strategis di dalam Pertamina, di perusahaan Pertamina ini nih guys ya. Nanti kita bacain guys, ada beritanya guys. Lanjut, nah di sini ada cerita lagi nih guys ya. Ahok bicara korupsi di Pertamina ya. Jokowi bubarkan Petral karena dianggap sarang mafia migas waktu itu ya guys ya. Tapi orang-orang Petral direkrut masuk di Pertamina Patra Niaga
kata Ahok nih guys. Rifa Siahan ya yang baru ditangkap ini, sang Dirut Patra Niaga sekarang adalah mantan orang Petral nih guys ya. Sebagaimana disampaikan waktu diperiksa KPK, Ahok bilang sudah banyak melaporkan dugaan korupsi di Pertamina ke Menteri BUMN ya, tapi tidak digubris mungkin ya. Ini makanya banyak banget yang mempertanyakan ke Menteri BUMN atas kasus korupsi Pertamina ini nih guys ya. Termasuk terkait belanja migas yang dilakukan Pertamina Patra Niaga yang dianggap tidak transparan. Betul. Ahok sudah lama curiga ini soal kickback, jumlahnya bisa jutaan dolar per hari. Anjir, jutaan dolar per hari, lu bayangin tuh guys ya. Yang berhak mecat Dirut Pertamina Patra Niaga, kata Ahok, ya Dirut Pertamina dan Menteri BUMN ya. Komisaris utama tidak bisa berbuat banyak. Betul sekali ya guys ya. Jadi ya tanya aja ke Pak Menteri BUMN sekarang kita tahu kan masih Pak Erick Thohir ya guys ya. Ya itu pasti dia tahu lah seluk beluknya dalam-dalamnya Pertamina itu seperti apa ya kan. Dia soalnya udah lama banget di sana nih guys ya. Pokoknya kita tunggu aja perkembangan dari KPK ataupun Kejaksaan Agung soal korupsi di Pertamina ini ya guys ya. Lanjut. Nah, ini dia nih yang gue bilang tadi guys ya. Para ternak Mulyono sibuk menyerang Ahok untuk menutupi dua keluarga Jokowi yang punya jabatan strategis di Pertamina. Nah, ini dia guys. Dua keluarga Jokowi menduduki beberapa jabatan di PT Pertamina dan anak perusahaannya PT Patra Logistik. Ini nggak tahu ya benar apa enggak. Pokoknya kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar guys. Duanya adalah Bagaskara Iklasula, Arif dan Joko Priyambodo. Ya agak susah nih guys ya. Bagaskara merupakan keponakan Jokowi, putra dari Titik Relawati yang tidak lain adalah adik bungsu Jokowi ya guys ya. Sementara Joko Priyambodo adalah menantu Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Ini dia ya guys ya. Ini ada dari Kompas. Gua nggak usah di play videonya takut kena copyright ya. Manajer di PT Pertamina ya guys ya. Udah kelas lah. Gua udah nggak usah nge-play video ini. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa keluarga Pak Jokowi. Silahkan kalian komen aja di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, jangan lupa dua orang ini adalah keponakan Jokowi yang memiliki jabatan strategis di Pertamina ya. Tadi kita sudah lihat ya guys ya. Joko Priyambodo adalah menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik sejak 20 Mei 2024 ya, baru kurang lebih hampir setahun lah guys ya. Dan Baskara adalah seorang manajer di PT Pertamina ya. Lu bisa nilai sendiri kedua keponakan Pak Jokowi ini bisa jadi terlibat apa enggak ya guys ya, ataupun tahu apa enggak atas korupsi dan perbuatan Pertamina yang lagi viral ini. Soal oplosan Pertamax lah, soal korupsi sampai triliunan lah. Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar ya guys ya. Gue sampai heran ya guys ya. Kalian pasti sadar nggak sadar nih ya, setiap kasus korupsi ya guys ya pasti ada nama Pak Jokowi terseret dalam kasus tersebut ya guys ya. Benar apa enggaknya gua nggak tahu, ini mungkin cuma perkiraan gua doang ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.